Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabarnya mams? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Nah hari ini saya mau sharing kegiatan saya bersama dengan Pak suami nih mams, makeover kamar atas atau kamar lantai 2 ya. Jadi ini tuh kamarnya before-nya ya mams. Ukurannya kurang lebih 3 kali 3 meter. Ya sedang ya mams, nggak besar tapi juga nggak terlalu kecil. Dan enaknya di kamar ini ada akses langsung ke balkon. Tapi kamar ini tuh nggak pernah dipakai ya, karena anak-anak tuh belum pada berani tidur sendiri. Jadi ya begini deh keadaannya ya mams, malah berantakan terus jadi tempat gudang gitu ya, tempat naruh karpet, naruh-naruh segala macem pokoknya ya. Dan berhubung anak-anak sekarang udah makin besar, Syakil juga udah sunat, udah besar, katanya sih udah berani mau tidur sendiri ya. Jadi saya dan Pak suami ini memutuskan untuk makeover kamar atas, dibersihin sekalian dan ya mudah-mudahan nanti anak-anak bisa salah satu tidur di sini. Kemarin-kemarin tuh sempat di sounding ya, ditanya-tanya, dan menurut perkiraan saya harusnya Quinsa yang tidur di sini karena mungkin dia yang berani ya, yang udah berani tidur di atas. Sedangkan Syakil karena dia baru mau belajar tidur di kamarnya sendiri, kayaknya bakalan gak berani gitu ya tidur di atas ini. Jadi kemungkinan nanti Syakil tidur di kamar Quinsa yang di bawah, Quinsa pindah ke atas. Tapi ternyata ketika saya sibuk sama suami, Syakil jadi ribut mams. Dia katanya yang bakalan mau tidur di atas sini gitu. Jadinya ya nggak tahu deh nanti siapa yang bakalan tidur di sini gitu ya. Dan ini tuh kemarin saya sempat beli lemari ya, lemari pintu geser murah meriah ini di Shopee, harganya 900 ribuan. Ini sekarang mau dirakit dulu. Jadi ini cuman cuman 2 pintu ya, cuman ada tempat gantungan sama rak-rak untuk baju ya mams. Dan saya pilih warna putih supaya netral aja ya mam, nanti kalau mau digabung sama dekorasi-dekorasi yang misalkan warna-warna atau apa gitu ya, pokoknya biar netral dan biar terkesan luas juga ya kalau warna putih, karena ini kamarnya juga ya nggak terlalu luas juga ukurannya mams. Ini lemarinya udah hampir jadi ya mams, jadi lumayan agak susah juga nih tadinya ya kita ngerakitnya, tapi ada kertas panduannya sih ya. Oke lanjut, ini Pak suami lagi mau pasang batang gorden. Ini batang gordennya juga beli di Shopee, murah meriah ya, harganya 50 ribuan ya kalau nggak salah, apa 40 ribuan gitu. Pokoknya ini judulnya sebenarnya makeover low budget ya mams. Terus lanjut, ini saya pasang vinil. Dan untuk vinil ini alhamdulillah saya masih punya sisaan ya, sekitar 2 kardus sisaan dari makeover kamar bawah ya mams, kamar saya dan juga kamar Quinsa. Untuk pemasangan vinilnya ini pakai lem kuning ya mams, jadi di area lantai dan juga vinilnya masing-masing dilem dulu, terus ditunggu sampai agak kering baru ditempel. Gampang banget sih ini pasangnya ya. Dan untuk harga per box atau per kardusnya untuk vinil taco ini sekitar 550 ribuan ya mams waktu itu. Nggak tahu sekarang, tapi nanti semua link-link yang saya pakai untuk makeover kamar ini bisa dicek di kolom deskripsi ya mams. Nanti saya tulis semuanya di situ, dari mulai lemari, vinil dan juga perintilan-perintilan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, atau barangkali ada mams dan teman-teman semua yang mau makeover atau ngerenov kamarnya bisa dicek ya. Oh iya, untuk motif vinil ini saya pakai yang motifnya natural beach ya mams. Ketebalannya 3 mm. Nah ini mesti diketok-getok dulu pakai palu, tapi ini palunya palu karet ya, jadi nggak bakalan ngerusak vinilnya ya mams. Dan untuk cara potongnya juga gampang, kita cuman pakai cutter sama penggaris aja seperti ini. Ini kita kerja bakti nih mams berdua. Dan untuk makeover kamar ini sebenarnya nggak satu hari langsung selesai ya, kita cicil-cicil beberapa hari.
Jadi ya makanya agak lama nih Mams di-upload di YouTube-nya. Oke lanjut, ini saya masih punya wall sticker atau wallpaper ya yang motifnya kayu. Ini tuh waktu itu beli di Mister DIY. Saya cuman beli 1 roll aja, ternyata kepake nih untuk makeover kamar. Nah ini saya pasang di bagian dinding, karena di dinding ini tuh banyak retak rambutnya dan juga kotor banget ya Mams. Harusnya sih dicat kali ya, tapi berhubung masih punya wall sticker, coba pakai ini. Dan ternyata udah capek-capek masang, ternyata nggak cukup ya Mam, 1 roll itu nggak cukup selebar ini, jadi nanggung. Dan daripada kurang gitu ya, karena saya cuma punya 1 roll, akhirnya saya copot lagi, terus saya pasang di bagian dinding kasur seperti ini. Dan kalau dipasang begini, alhamdulillah jadi cukup ya Mams, walaupun nggak full sampai ke bawah, tapi nggak apa-apa. Jadi lebih apa ya, kayak ala-ala headboard tempat tidur gitu ya Mam jatuhnya. Nah bagian yang sini ya udah saya cat aja. Ini juga catnya masih punya sisaan cat ya. Dan setelah dipikir-pikir kayaknya memang bagusan warna putih aja untuk dinding yang ini, karena tadi pas saya cobain dipasang wallpaper itu kayak jadi sempit gitu ya Mams. Berhubung juga nggak cukup, jadi ya udah deh, makin kita copot aja tadi wallpapernya. Nah untuk area di dinding meja ini juga saya cat supaya bersih. Udah sekalian aja nih, udah apa namanya, udah nyiapin cat gitu ya, jadi sekalian lah semuanya saya cat. Yang tadinya agak mager untuk ngecat, jadi semangat nih Mams. Oke lanjut, ngecatnya udah selesai. Sekarang saya mau potong-potong wall stiker yang bentuknya foam ini. Ini juga waktu itu belinya barengan sama wallpaper yang tadi ya, di Mister DIY. Tapi kayaknya di Shopee ada. Nanti saya cariin ya linknya ya Mams. Terus ini saya potong aja panjang-panjang seperti ini untuk nutupin bagian dinding yang bolong-bolong ini nih Mams. Jadi waktu itu nggak tahu kenapa ini tukangnya nggak rapih banget ya bangunannya, temboknya nggak rata, gerunjal-gerunjul, terus juga ada lobang-lobang gitu. Jadi ya udah deh kita pakein wall foam aja untuk area bawahnya. Lanjut sekarang mau getok-getok dulu, getok paku. Ini mau masang rak ya Mams. Nah di deket tempat tidur, ini raknya juga nggak beli ya. Ada rak yang ada di deket dapur saya copot karena udah nggak terlalu berfungsi ya. Jadi saya taruh di sini dan bisa dipakai untuk naruh pajangan, jam beker dan juga lampu. Terus kemarin juga beli ini nih, pajangan stiker atau kertas ini ya, bukan stiker, kertas-kertas bergambar. Ini nanti mau saya tempelin di dinding ya Mams, biar cantik ala-ala Korean style anak-anak gitu ya. Terus ini juga sekalian ada kalender. Kalendernya juga estetik banget ya, ada gambar-gambar pemandangan. Ini nanti juga mau saya tempelin di dinding ini. Ini dekorasi yang murah meriah ya Mams.
tapi berpengaruh daripada polos dindingnya ya. Ditempelin gambar-gambar lucu langsung berubah. Ini sengaja juga saya cari gambarnya yang warnanya netral dan juga gambarnya juga yang gak terlalu cewek banget gitu ya. Jadi kalaupun nanti Syakil mau tidur di sini masih masuk ya untuk dekorasi kamarnya. Nah ini dindingnya sudah kering ya, yang tadi habis dicat. Saya geser meja belajarnya. Ini tuh satu paket meja dan juga kursinya dapet dari sekolahannya Queen saya, Mam. Jadi kemarin kelulusan kelas 6 itu memang bangku dan mejanya dikembalikan lagi ke murid. Karena kita waktu awal tuh memang perjanjiannya seperti itu ya, kita model atau sistem di sekolahannya Queensa begitu. Jadi beli bangku dan mejanya yang dipakai dari kelas 1 sampai kelas 6 dan nanti setelah kelas 6 itu bisa dikembalikan lagi ke kita. Jadi lumayan lah, saya lihat kondisinya juga masih bagus, palingan kotor aja ya, ada coretan-coretan spidol dan yang lain-lain, tapi overall masih bisa dipakai. Nah lanjut, ini saya pasang spray dan juga bed cover. Ini juga semuanya saya beli di Shopee. Dari mulai spray, bed cover sampai apa tuh namanya rok yang buat di tempat tidur ya Mam, yang warna putih. Murmer tapi cakep. Nanti linknya saya tulis di kolom deskripsi ya Mams. Ini tempat tidurnya ukurannya 120 kali 200 cm ya Mams. Terus lanjut ini saya pasang gorden. Tadinya tuh pengen cuman dipakein gorden filtras aja yang putih, tapi kayaknya kalau malam serem juga gitu ya kalau nggak ditutup pakai gorden yang tebel. Jadi ini saya pasang 2 lapis. Kemudian saya taruh meja kecil di sini. Di atasnya saya taruh air purifier, lilin dan juga pot tanaman. Ini untuk dekorasi aja ya. Terus untuk di meja belajar sementara saya taruh vas bunga dulu aja. Pengennya sih nanti kalau ada rezeki pengen beli rak buku lagi ya Mam. Gak tahu nanti bentuknya ambalan atau kayak lemari kecil gitu ya. Tapi nantilah ya. Terus ini storage saya taruh di samping meja dan juga bantal untuk duduk-duduk. Oke, ini udah selesai. Alhamdulillah. Sekarang kita lihat aja afternya ya Mams. Nah ini penampakan dari hasil makeover kamar atas ukuran 3x3, lumayan lah ya. Ini temanya yang netral-netral aja, warnanya putih kombinasi coklat dan juga abu-abu ya Mams. Untuk meja belajarnya masih sepi tapi gak apa-apa, nanti tinggal dipasangin rak buku aja dan juga cantolan-cantolan ya, belum ada cantolan-cantolan. Terus untuk bagian lemari dan juga tempat tidur saya letakkan sengaja di sisi tembok ya supaya area sampingnya tuh masih luas. Saya taruh meja kecil dan juga storage untuk taruh-taruh mukena atau mainan-mainan gitu ya. Terus ini juga spraynya sudah terpasang. Saya suka banget ini Mam sama motifnya bunga. Nggak tahu nanti reaksinya Syakil gimana ya, karena awalnya tuh memang ini saya makeover untuk Queensa, tapi ternyata Syakilnya pengen juga tidur di sini. Nah ini juga cakep ya Mams, dekorasi dindingnya murah meriah. Gimana Mams hasil dari makeover low budget ala-ala kamar atas ini ya? Mudah-mudahan hasilnya sesuai dan bisa memberikan inspirasi mungkin ya. Dan sementara begini dan alhamdulillah cukup puas ya Mams. Nah ini area tangga dan juga laundry room ya di area situ. Nah untuk makeover kamar saya, kamar Queen saya yang di bawah ataupun ruangan-ruangan yang lainnya bisa cek di link yang di atas ini ya Mam, siapa tahu ada yang belum nonton.
Oke deh Mams dan teman-teman semua, saya akhiri dulu videonya sampai di sini. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.